Oke teman-teman, saya sudah di OJK. Kali ini ya saya bertanya bukan tentang pengawasan terhadap komoditinya, bukan terhadap kripto atau token, bukan. Sebenarnya saya lebih tanya tentang pengawasan keuangannya aja, yang melibatkan OJK apa saja itu. Oke, terima kasih. Nanti setelah saya bertanya, sebenarnya saya sih tahu, cuma biar teman-teman yakin apakah saya masuk OJK atau enggak, ya seperti itulah. Tujuannya untuk seperti itu agar teman-teman yakin bahwasanya saya udah bertanya ke OJK itu tentang pengawasan tentang keuangannya ya. Oke, kita lanjut nanti ya teman-teman kalau saya udah bertanya ke OJK. Satu saja ada yang nyerahkan Moyafidi duitnya langsung ke saya. Haram saya berdiri, haram saya hidup. Satu aja. Nggak ada. Tidak ada. Nyerahin duitnya juga sama orang lain. Ke rekeningnya orang lain. Bedah rekeningnya. Ada PPATK kok. Ada BI kok. Jangan karena ya semua diinvestigasi. Tapi yang diinvestigasi ini sekunder semua. Satu aja. Ada orang yang menyerahkan langsung Moyafidi ke saya. Satu saja. Sehingga saya bisa disebut sebagai benar-benar penipu dan menipu umat. Satu saja. Saya yakin demi Allah. Demi Quran yang ada di kepala saya. Demi Quran yang ada di hati saya. Demi kemudian 1 juta anak-anak rumah tahfiz gratis. Gratis 1 juta dengan izin Allah di belakang saya. Tidak usahlah itu menjadi amal soleh saya. Kalau betul-betul saya menipu Moyafidi. Gak ada ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rudy. Teman-teman, kali ini saya sedang berada di dekat OJK ya. Saya mau mempertanyakan tentang ya banyak hal lah, terutama mengenai keuangan. Dan saya juga tahu sebenarnya sebelum kesini saya udah ke Bapepti ya, mempertanyakan juga hal-hal yang terkait dengan keuangan juga. Sebenarnya kalau Bapepti lebih kepada pengawasan di bidang komoditi dan lain-lain. Ya, saya juga bertanya sih sebenarnya mengenai token, bukan cuma token ICN, tapi juga token yang lain juga. Apa saja token yang sudah terdaftar di Bapepti, seperti itulah. Nah, nanti saya akan ulas ya setelah saya bertanya ke OJK. Tunggu aja dulu ya teman-teman, sampai nanti saya selesai di OJK, karena saya nggak mungkin memvideokan saya ada di OJK. Maka dari itu ya mungkin videonya bagian luarnya aja ya. Oke, kita lanjut ke OJK nya ya teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah di OJK. Kali ini ya saya bertanya bukan tentang pengawasan terhadap komoditinya, bukan terhadap kripto atau token, bukan. Sebenarnya saya lebih tanya tentang pengawasan keuangannya aja, yang melibatkan OJK apa saja itu. Oke, terima kasih. Nanti setelah saya bertanya, sebenarnya saya sih tahu, cuma biar teman-teman yakin apakah saya masuk OJK atau enggak, ya seperti itulah. Tujuannya untuk seperti itu agar teman-teman yakin bahwasanya saya udah bertanya ke OJK itu tentang pengawasan tentang keuangannya ya. Oke, kita lanjut nanti ya teman-teman kalau saya udah bertanya ke OJK. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Jadi saya udah bertanya ke OJK dan saya dapat lembar untuk pengaduan sih sebenarnya. Cuma ini nggak terkait dengan kripto, karena ini sistemnya membahas sistem keuangan ya. Kita bicara tentang keuangan. Nah, kalau kriptonya itu kayak tokennya, token ICN itu saya bahasnya ke Bapepti. Nah, ini kita bicara tentang pengawasan sistem keuangannya aja. Tapi alangkah lebih baiknya saya bertanya biar teman-teman nggak penasaran nih. Jadi saya udah keluar dari OJK barusan sekitar 1 jam lah saya di dalam OJK, karena saya nggak mungkin nge-record dalam OJK, jadi ya itu takut melanggar ya, jadi saya nggak record. Cuma saya dikasih lembaran ini dan nanti akan saya sampaikan ketika saya di kantor ya. Kita lanjut lagi bicara di kantor ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di kantor. Ya teman-teman, kebetulan saya sekarang udah di tempat ya.
Dan tadi kenapa saya pakai masker itu, karena itu sebenarnya masker standar untuk masuk ke kantor-kantor. Jadi harus pakai masker yang memenuhi syarat ya. Kalau masker ini kan untuk ya masker mainan saja sebenarnya. Oke, teman-teman, nanti akan saya lampirkan di sini fotonya ya sebagian, walaupun nanti mungkin ada yang saya cropping gitu agar teman-teman tahu bahwasanya saya udah ke OJK gitu. Nah, walaupun sebenarnya saya udah tahu jawaban OJK seperti apa, kurang lebih seperti itu. Jadi buat teman-teman biar meyakinkan bahwa saya udah ke sana. Dan ini juga menjawab sih sebenarnya tantangan Pak Jaman juga, sebenarnya menjawab tantangan Pak Jaman. Nah, makanya saya mewakili teman-teman, bukan mewakili ya sebenarnya, untuk bertanya aja sebenarnya. Kalau soal mewakili ya mungkin saya nggak bisa mewakili. Nanti teman-teman kembali ke teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada yang menghubungi saya, nanti saya kasih tahu begini loh caranya gitu. Biar teman-teman yakin bahwasanya saya udah pernah ke OJK gitu. Nah, bersamaan dengan Hotel City patungan usaha, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ada Moya Fidi. Ada seorang ibu di Magelang yang punya tanah, kemudian kawan saya Mas Arjun dan Mas Arjanto membangun apartemen di sana. Lalu karena teman dekat mengelola pesantren Darul Quran Solo juga, orang baik, orang yang berkhidmat dengan Quran, orang yang berkhidmat dengan agamanya Allah, orang baik, orang yang berkhidmat untuk kemudian anak-anak yatim, anak-anak asuh, orang-orang yang berkhidmat untuk kemudian orang yang memang punya sedikit duitnya, lalu menjadi santri Darul Quran yang berbayar. Saya bantu dengan izin Allah SWT. Saya datang waktu itu, saya bilang, ini salah caranya. Saya baru aja ditegur waktu itu nih. Saya baru aja ditegur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala ini nggak jalan. Kita mesti nyari bentuk. Waktu itu kami juga masih nyari bentuk 2012-2013. Masih dibimbing oleh pemerintah, dalam hal ini OJK waktu saat itu. Kemudian akhirnya kami ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala berkembang menjadi Koperasi Indonesia Berjamaah. Lalu berkembang menjadi aset manajemen yang hari ini lahir. Aset manajemen syariah, satu-satunya syariah. Setiap kemudian kita bikin yang syariah, malah dibilang kita yang ilegal, kita yang haram. Sudah, ini udah 2020. Bismillah, saatnya saya melaporkan balik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya siapapun yang menjadi ekosistem mata rantai orang-orang yang itu-itu aja, orang yang nggak ada yang beda. Muncul sih orang-orang baru yang nggak tahu juga saya gimana ceritanya. Paytrend tuh keren banget. Apanya yang kemudian ilegal, apanya yang kemudian money game. Justru kami ini yang kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala ada di baris terdepan untuk kemudian menghadang money game. Kenapa kami kemudian ikut di bisnis multi level? Karena kami ingin mewarnai. Kami sering dakwah, kami sering kemudian bilang, bila ada kemudian kota, kampung, tempat yang kemudian marak dengan kesalahan, dengan yang haram, dengan dosa, dengan maksiat, datang ke situ, jangan dijauhin. Jangan kemudian malah ditinggal. Bisnis juga begitu, di perdagangan halal. Kementerian Perdagangan tuh ada banyak divisinya, ada banyak bagiannya. Di antaranya adalah bisnis yang konvensional, dagang bener. Jadi hanya kemudian distributor, agen, reseller, itu bisnis biasa, konvensional, dan itu ada divisinya sendiri. Tapi multi level juga ada divisinya tersendiri. Selama ini haram, selama ini yang masuk itu bukan umat, selama ini yang masuk orang lain. Kekeruk duitnya buat orang lain, kekeruk duitnya itu bukan buat kita, buat umat. Ini sesuatu yang saya bilang, ini dakwah, bismillahirrahmanirrahim, ayo kita masuk. Bahkan diambilnya bukan oleh pengusaha-pengusaha Indonesia, diambil oleh pengusaha Singapura, pengusaha Malaysia, ada yang pengusaha Amerika. Saya masuk, konsultasi dengan DSN, MUI, ini kalau begini gimana caranya? Ayo buka matanya. Umat ini udah banyak diinjak orang. Umat ini udah banyak kemudian dipukul orang. Umat ini udah banyak kemudian ditinggalkan orang. Umat ini kemudian udah banyak diperas oleh orang. Umat ini udah banyak kemudian diambil duitnya oleh orang. Triliunan rupiah. Masuklah kemudian kita. Kita kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala
ngurus semua regulasinya, ngurus semua regulatornya. Pokoknya sekarang semua yang terlibat, bismillahirrahmanirrahim, saya udah gak ada keraguan lagi. Akan laporin balik, bismillahirrahmanirrahim. Gak bener sudah. Ngelaporin di pengadilan negeri juga saya tungguin. Gak pernah menang di kepolisian manapun. Bukan karena saya ini deket sama pemerintah. Gak ada cerita saya make jalur pemerintah. Saya kalau di BAP saya datang. Gak pernah saya gak datang di BAP. Termasuk yang terakhir di Surabaya, saya diam. Ya, nggak benar juga sekarang jadi saya nggak diam. Iya, teman-teman saya bilang ini udah jadi buku, ditulis sebagai buku. Anak-anak keturunan saya melihat, membaca, mendengar. Ayahnya nanti kakeknya disebut penipu. Bukan cuma disebut tapi ditulis. Ayo bismillah. Dari mulai buku yang pertama mereka tulis sampai yang terakhir, nanti kita akan bedah bukunya. Kalau ada sebuah kesalahan di sana, saya Yusuf Mansur tidak pernah nggak gentle. Saya akan gentle, saya salah, saya perbaiki. Tapi bila mana di dalamnya memang tetap ada kebohongan dan ada fitnah, ya bismillahirrahmanirrahim, ya ayo. Pokoknya sudah niat akan laporin balik. Bismillahirrahmanirrahim. Gak bener kok. Moyafidi itu ya, setelah kemudian terjadi kegagalan proyek, bedain antara penipuan dengan kegagalan. Teman saya, Mas Arjun dan Mas Harjanto, itu gagal membangun apartemen Moyafidi. Kenapa gagal? Karena di sana kemudian dengan izin Allah ada moratorium pada saat itu. Kemudian ada kebijakan-kebijakan apalah gitu ya yang dari pemerintah yang membuat tidak bisa dibangun. Tidak bisa dibangun Moyafidi itu. Lalu saya bicara nih dengan teman-teman, siapa yang kemudian pada ikut? Oh, yang ikut orang-orang Petren, begitu. Satu saja ada yang nyerahkan Moyafidi duitnya langsung ke saya. Haram saya berdiri, haram saya hidup, satu aja. Nggak ada. Tidak ada. Nyerahin duitnya juga sama orang lain. Ke rekeningnya orang lain. Bedah rekeningnya. Ada PPATK kok. Ada BI kok. Jangan karena ya semua diinvestigasi. Tapi yang diinvestigasi ini sekunder semua. Satu aja. Ada orang yang menyerahkan langsung Moyafidi ke saya. Satu saja. Sehingga saya bisa disebut sebagai benar-benar penipu dan menipu umat. Satu saja. Saya yakin demi Allah. Demi Quran yang ada di kepala saya. Demi Quran yang ada di hati saya. Demi kemudian 1 juta anak-anak rumah tahfiz gratis. Gratis 1 juta dengan izin Allah di belakang saya. Tidak usahlah itu menjadi amal soleh saya. Kalau betul-betul saya menipu Moyafidi. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Intinya informasi yang saya dapatkan ini untuk kepentingan para korban. Nah, para korban yang merasa emang membutuhkan informasi-informasi tersebut yang emang di wilayahnya, di kotanya nggak ada OJK atau bagaimana, atau di wilayahnya nggak ada Bapepti. Bapepti mungkin nggak ada, udah pasti ya. Kecuali kalau yang di ibu kota pasti adanya. Cuma buat yang ada di daerah, ada yang di misalkan dari Wonosobo, ada yang dari Jogja, ada yang dari Surabaya yang nggak ada kantor-kantor semacam seperti itu. Kalau mereka nggak bisa bertanya online kepada kantor-kantor Bapepti semacam seperti itu, ya bisa bertanya kepada saya. Nah, ini jawaban buat Pak Jaman ya. Kita kalau memang permasalahan ini nggak bisa diselesaikan dengan cara yang baik, emang sebaiknya semacam seperti itu. Itu Pak Jaman sarannya benar banget sebenarnya. Dan ini kita jawab ya tantangan itu. Nah, akan saya kembalikan lagi ke korban. Apakah korban ini memang serius menanganinya atau tidak? Karena kan ya korbannya bukan saya gitu. Tapi saya yakin teman-teman ini kalau dikasih pendidikan yang baik, edukasi yang baik tentang bagaimana cara berinvestasi yang baik, mungkin hak-hak mereka akan lebih mereka kan tahu hak-hak mereka seperti apa gitu, dan mereka akan lebih fokus pada bertanya tentang hak mereka gitu, atau mempertanyakan tentang hak mereka. Kita nggak mau sih sampai keadaannya itu berlarut-larut panjang atau bagaimana. Yang jelas maka dari itu saya ini mengusulkan ke teman-teman ya sesuai lah dengan prosedur yang baik, dengan cara-cara yang baik gitu, agar teman-teman ini mendapatkan hak sesuai dengan apa yang dijanjikan.
kalaupun misalkan nggak bisa mendapatkan hak apa yang dijanjikan, ya teman-teman bisa menuntut hak tersebut. Nah, nanti biarlah kewajiban siapa yang mewajibkan itu, dan kalian tahu ya siapa yang berwajib. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dukung terus channel saya, karena channel saya ini akan terus mengedukasi teman-teman biar teman-teman ya tetap semangat. Ya, kesalahan mungkin dari kita atau dari teman-teman sendiri, tapi ya kalau kesalahan itu memang nggak sengaja dibuat, ya alangkah baiknya diperbaiki. Dan orang yang sengaja melakukan kesalahannya, ya kita tegur dengan baik-baik udah, kita bicara dengan baik-baik udah. Ya mungkin bukan saya yang berbicara langsung ya, tapi mungkin ada teman-teman yang mewakili. Kalau nggak bisa diajak baik-baik, ya nggak baik-baik gitu. Terima kasih ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Hati-hati ya, saya udah nanya ke OJK kok.